Halo bosku, balik lagi sama gue di channel Vicung 99. Jadi gue lagi mau pembahasan tentang alat yang ada di barang-barang yang ada di bengkel aja gitu ya, yang ada di sekitar sini gitu ya bosku. Jadi gue sekarang ini mau bahas tentang head ya. Dulu pernah juga sih ya, kisaran 3 tahun lalu mungkin ya. Jadi itu kalau menurut gue sendiri aja itu nggak jelas gitu ya bosku. Ya namanya juga beberapa tahun yang lalu ya. Jadi insya Allah ini gue bakal lebih jelas lagi ya bosku. Di pembahasan head 2 tak yang sekarang ini, gue nanti bakal kasih perhitungan juga ya bosku, hitungan untuk menentukan squeeze yang ideal ya bosku, atau bosku mau coba-coba gitu ya, nanti gue kasih hitungannya. Fungsi head pada 2 tak ini dia berpengaruh besar ya bosku, walaupun perubahannya dia hanya sedikit ya. Nah, dan di bagian sini dia ada mangkuk ya bosku, dia ada kubah mangkuk, dan di sini ada squeeze dan juga derajatnya dan juga diameternya. Ini semua yang ada di sini ya bosku, kubah seperti bentuk kubah, lebar squeeze, kemiringan squeeze, dan diameter squeeze dia mempengaruhi karakter mesin ya bosku. Seperti contoh kecilnya, misalkan bosku ingin memperbesar kubah ini ya, kubah squeeze nya. Kalau bosku ingin memperbesar, otomatis dia bagian squeeze dia akan memperkecil ya bosku. Seperti misalkan ini 15, ini misalkan squeeze ini dia lebar 15, dan bosku memperlebar lagi untuk karena bosku misalkan seneng nih di bagian putaran atas lebih nyedot misalkannya, otomatis ini harus lebih lebar bagian kubah, dan bagian squeeze dia bakalan tipis. Dari 15 misalkan dikurangi jadi 10 gitu ya, itu sih udah pasti di atasnya itu lebih enak ya bosku, itu otomatis atasnya lebih enak. Dan kalau misalkan bosku ini memperlebar kubah ini, otomatis itu si aliran bensin pun bakal minta lebih boros ya bosku, seperti itu. Apalagi lebarnya lebar banget dan squeeze-nya itu tipis banget sampai 7 mili gitu ya, atau 6 mili, itu bakal boros banget ya bosku, seperti itu. Dan bawahnya itu, tarikan bawah sampai menengah itu agak-agak lemot ya bosku, tapi dia enak di bagian atas. Dan untuk kemiringan squeeze standarnya itu dia 15 derajat ya bosku, itu standarnya 15 derajat. Idealnya itu kalau pengen enak, agak tarikan enak, jadi bosku seperti ini. Bosku ini memperlebar kubah head dan memperkecil bagian lebar squeeze nya jadi 10 mili, yang tadinya 15 jadi 10 mili misalkan. Tapi tarikan bawah udah pasti lemot, dan bagian atas itu udah pasti enak. Tapi gimana caranya nih biar tarikan bawah nggak begitu hilang ya, maksudnya masih ada rasa-rasa tarikannya. Ya bosku tinggal robah ini aja, bosku tinggal robah bagian derajat squeeze. Standarnya dia akan 15 mili, bosku bisa robah itu kisaran 14 lah, 14 sampai 13 setengah ya bosku. Itu rekomendasi buat gua sih, ya ini sih versi gua ya, kalau ini versi gua. Kalau itu sih rekomendasi gua biasanya buat harian ya bosku, seperti itu. Dan papasan, kalau untuk papasan ini kisaran 1 sampai 1,5 mili ya bosku. Kalau untuk harian ya bosku, itu rekomendasi dari gua dan versi gua ya bosku. Kalau misalkan bosku mengejar stop and go, yang pulang pergi kerja gitu ya, istilahnya bawa-bawa santai aja sih, kalau menurut gua ya standar aja. Jadi di bagian kubah ini dia standar, dia full standar, cuma bosku cuma main papas aja gitu ya. Main papas pun nggak banyak ya, toleransi gue itu dari 1 sampai 1,5 mili ya untuk harian ya bosku. Itu fungsinya sih yang meningkatkan kompresi, dan tapi kompresi meningkat, bahan bakar pun dia nggak mungkin hanya perubahan sedikit aja ya, mungkin hanya tambah sedikit aja biar atasnya itu ada ya gitu bosku. Soalnya kompresi makin padat, dia makin galak dan makin pendek ya bosku, jaraknya makin pendek gitu loh, maksudnya seperti itu ya bosku. Dia galak tapi jarak makin pendek. Nah kalau untuk agak dipanjangin lagi ya, borosin lagi aja sedikit gitu ya bosku. Tapi kalau untuk percikan api ya dia masih standar ya, karena segala-galanya masih mengandalkan standar dan hanya dipapas saja, itu bisa meningkatkan kompresi ya bosku. Ya tergantung settingan mekaniknya masing-masing ya bosku, enak atau enggaknya ya. Nah, dan sekarang gimana sih caranya nyari titik ideal untuk settingan harian ya bosku, untuk settingan head harian. Ya, jelas ya bosku. Jadi seperti ini ya bosku. Toleransinya itu
di kisaran 35% sampai ke 70% ya bosku. 30% sampai dengan 70%. Kalau versi gua, kalau untuk masalah untuk harian atau oprek motor sendiri atau motor oprek konsumen ya bosku, jadi gua pakai hitungan idealnya itu 50% ya bosku. Nah, dan gua walaupun masih pakai rumus, tetap logika pun harus dimainkan ya bosku. Jadi biar lebih berpadu aja gitu ya bosku. Jadi di rasa-rasa di 50% ini ada kekurangan atau kelebihannya di mana gitu kan gitu. Seperti di tarikan bawah atau di atas ini lebih enak di bagian mana kan gitu. Atau dia bakal rata dari bawah sampai atas, dia bakal enak terus kan gitu. Nah. SKRT ya bosku. SKRT ini maksudnya dia akarnya. Dia ini akarnya ya bosku. Nah, seperti ini ya bosku. Nih, seperti ini. Jadi kita hitung sebentar. Kalkulatornya kita pakai kalkulator komplit ya bosku. Jangan lupa download juga ya. Ini kalkulator lengkap. Ini akar dari perhitungan untuk persentase ya bosku. Kita pakai 0,5 dikali ukuran piston dan dikali SKRT. Ini akarnya ya bosku, akarnya, dan di sini diisi lagi di bagian akarnya itu dalamnya pakai hitungan 50% juga ya bosku. Jadi di sini 0,5 dikali 58 dikali lagi buka kurung ya bosku, buka kurung 1 kurangi. Nah, dan di terakhir nih tanda kurungnya 2 dia ya. Tanda kurungnya dia harus 2. Soalnya ada buka kurung awal ya. Dia ada buka kurung awal. Jadi di sini tutup kurungnya ya. Kita lihat berapa? 849 ya bosku. 849. Jadi kalau kita bulatkan dia jadi 8,5 mm untuk bagian lebar squeeze-nya bosku. Untuk bagian lebar squeeze ini dia pakai 8,5. Begitu ketemu hitungan 8,5 untuk ideal dari rumus perhitungan dari 50%. Jadi gua masih mengandalkan logika ya bosku. Jadi gua ditakutkan nanti ada ada kekurangan di tarikan bawah. Jadi gua pakai hitungan 50% di sini kan penentuannya dia 8,5. Nah, jadi di sini gua pakai ini kisaran 9 mili ya bosku, seperti itu. Kalau misalkan dirasa bawahnya masih kurang atau atas kalau misalkan dirasa atasnya masih kurang, baru gua kecilin lagi 8,5 ya. Jadi maksudnya gua kurangin 0,5 mili lagi bosku untuk lebar squeeze ya bosku. Kalau misalkan di bagian tarikan bawah itu lebih enak daripada atas gitu ya. Jadi maksudnya atasnya tuh hilang sekali, misalkan seperti itu ya bosku. Jadi gue pakai logika juga ya, seperti itu. Jadi walaupun kita punya hitungan yang menurut kita bisa mengidealkan, mencari titik tengah, tapi kita harus mengandalkan logika juga ya bosku, seperti itu. Nah, dan untuk bagian squeeze, ya, untuk bagian kemiringan squeeze-nya itu gua pakai standar. Kalau untuk harian bosku, dia pakai 15 derajat. Pakai 15 derajat itu udah rekomendasi sih kalau buat gua. Cuma kalau emang di bagian mesin motor 2 tak bosku ini ada kendala atau apa, entah mungkin kendala apa, itu pasti ada aja ya. Ya semua motor pasti ada kekurangannya lah. Semua motor 2 tak itu pasti ada kekurangannya, walaupun dia standar, entah kurang servis, entah apa gitu ya. Kalau mau meningkatkan kompresi lagi, ya bosku tinggal robah aja kemiringan derajat squeeze-nya ya. Yang tadinya 15 dikurangin jadi 14. Itu lebih padat lagi ya bosku. Itu lebih padat lagi. Nah, dan untuk squeeze ini rekomendasi gua pokoknya itu 1 mili sampai 1,5 ya bosku. Sampai 1,5. Itu untuk harian ya bosku. Nah, dan sekarang kita coba di hitungan yang kisaran 60% ya. Kalau misalkan kita mau ambil
titik tengah. Jadi gini loh, jadi misalkan bosku nih mau motor nih agak lari di atas misalkan ya, misalkan pengen agak lari di atas, jadi bosku cari titik tengahnya nih, biar lari di atas harus pakai titik tengah berapa mili nih hitungannya nih ketemunya gitu kan. Nah, jadi di sini kita cukup pakai, misalkan kita mau di persentase 65% ya, 65%. Jadi di sini cukup 0,65 kali piston dikali buka kurung sama akarnya juga 0,65, dia bakal ketemu berapa. Jadi sini kita hitung. Nah, ketemunya dia di 7,5 mili ya bosku. Nah, di sini 7,3 kita bulatkan jadi 7,5 mili. Nah, otomatis kan berarti dia kalau 7,5 mili bagian squeeze ini, lebar squeeze-nya ini dia lebih tipis ya bosku. Nah, berarti di bagian mangkok, bagian kubahnya gitu ya, di bagian kubahnya ini dia lebih lebar, otomatis dia minta lebih boros ya. Untuk settingan karburator atau settingan bahan bakar itu dia minta lebih boros. Karena karena kubah pembakarannya dia besar ya, seperti itu ya bosku. Ya otomatis tarikan atas ya pasti enak gitu bosku ya. Dan kata gua tadi itu untuk meningkatkan kompresi, kalau misalkan bosku ini pakai 7,5 mili ya, misalkan dipakai 7,5 mili, tarikan bawah hilang. Di bagian atas dia enak misalkan itu, tapi bagian bawah hilang. Kemiringan squeeze-nya ya bosku. Itu juga dia memperpadat ya. Dia memperpadat kompresi juga ya bosku. Jadi maksudnya si kemiringan squeeze ini nih dia berpadu dengan TMA piston ya bosku. Jadi dia berpadunya dengan TMA piston, makanya dia bisa lebih padat. Kalau kemiringan ini dia lebih kecil ya bosku. Seperti itu. Itu cara mengakalinya ya bosku. Kalau misalkan bosku ini enak pakai di 7,5 mili untuk bagian atasnya itu enak, bosku nyaman, tapi pingin bawahnya tuh ada juga ya. Ya bosku tinggal tingkatkan ini aja. Tinggal tingkatkan kemiringan squeeze-nya aja. Yang tadinya 15 standar, bosku pakai misalkan 13,5 derajat. Nah, dan untuk papasan juga jangan lupa bisa juga pakai 1,5 mili ya. 1,5 mili, karena papasan juga dia mempengaruhi kompresi ya bosku. Jadi dia jadi kalau misalkan dipapas itu dia pakai jadi maksudnya dia tuh jarak squeeze ini dia makin dekat dengan piston, jadi dia lebih padat lagi, dan jarak api dia lebih dekat dan lebih padat lagi ya. Dan kalau ingin hitungan ideal ya seperti tadi ya, hitungan idealnya itu seperti tadi. Nah, dan untuk settingan bosku pengen yang enak di atas ya naikkan di atas 50% ya. Kalau untuk bosku stop and go aja yang enak, bagian dari bawah menengah di bawah 50%, itu otomatis tarikan bawah itu pasti lebih enak ya bosku. Apalagi headnya ini dia pakai papas 1 mili atau 1,5, apalagi kemiringan squeeze nya dia pakai 14 atau 13,5. Dia lebih galak kayaknya ya, seperti itu ya. Dan untuk bagian kubahnya juga ya bosku, dan untuk bagian kubahnya juga dia ada 2 macam model ya bosku. Yang satu dia berbentuk kubah, jadi istilahnya dia halus lah, dia seperti mangkok setengah bulat gitu ya bosku, jadi dia seperti itu. Dan yang satunya lagi dia seperti mangkok seperti apa ya, seperti mangkok yang ada yang ada gambar ayamnya lah, seperti itu ya. Jadi dia agak lurus gini. Nah, jadi dia agak lurus gini bagian kubahnya. Tapi kalau gua biasanya itu seringnya tuh pakai yang kubah yang setengah bulat gitu ya bosku, setengah bulat. Jadi maksudnya walaupun kita squeeze ini kita pakai 10 mili ya, misalkan kita pakai yang 10 mili atau standar, jadi si kubah ini kita bentuk seperti setengah bulat, otomatis ya pembakaran pun agak besar ya bosku, agak besar ya dibandingkan kubah mangkuk yang lurus gini ya, yang agak lurus gitu loh bosku. Itu ada 2 macam ya bosku.
Itu yang sering gua pakai sih antara dua itu. Cuma gua keseringan pakai yang kubah yang setengah bulat ya bosku. Seperti itu. Oke bosku, jadi sepertinya sekian dulu dari gua. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Sebenarnya video ini udah banyak sih ya di mana-mana, cuma gua mencoba menjelaskan lebih detail aja sih ya. Kalau memang dirasa masih kurang detail ya gua mohon maaf gitu ya. Karena gue juga sebenarnya masih agak-agak grogi sih kalau untuk masalah menjelaskannya. Seperti itu ya bosku. Oke, pokoknya dukung terus channel gue biar gue lebih semangat lagi upload videonya ya bosku. Dan pokoknya jangan lupa share juga ya kalau bisa ya, dukung gue dengan cara share juga ya bosku. Oke, thank you, terima kasih udah pantengin video-video gue bosku.